Lautan biru di utara Sulawesi menjadi saksi ketegangan. KRI Untung Suropati, kapal perang kebanggaan TNI Angkatan Laut, bergerak tegas menghadang kapal militer di Raja Malaysia yang berani menembus wilayah kedaulatan Indonesia. Ini bukan sekadar patroli, ini pesan lantang. Indonesia tak akan menyerahkan sejengkal pun wilayahnya. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis harapan kalian untuk Indonesia di komentar dan dukung kami dengan cara like video ini. Ambalat, kawasan strategis di Laut Sulawesi, menyimpan harta karun minyak dan gas bumi. Sejak awal 2000-an, wilayah ini menjadi arena tarik-menarik antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Hukum internasional melalui UNCLOS 1982 mengukuhkan hak Indonesia atas zona ekonomi eksklusif di Ambalat. Namun, Malaysia tetap ngotot dengan klaim sepihak, menganggap wilayah ini perpanjangan Sabah, klaim yang tak diakui dunia. Akhir Juli 2025, ketenangan Laut Sulawesi pecah. Radar KRI Untung Suropati menangkap pergerakan mencurigakan. Kapal militer Malaysia memasuki perairan Indonesia tanpa izin. TNI AL tak ragu. Mesin kapal meraung, gelombang terbelah, dan kru siaga di pos tempur. Sistem persenjataan diaktifkan, komunikasi taktis mengalir, dan perintah singkat dari komandan menggema. Ini bukan latihan, ini nyata. Di garis depan, Laksamana TNI Tejo Edi Purdiapno, Kepala Staf TNI AL, memimpin langsung dari geladak. Tak satu peluru dilepaskan, namun bahasa tubuh TNI lebih keras dari dentuman meriam. Kedaulatan tak bisa diganggu, tak bisa dinegosiasikan. Konfrontasi tanpa kontak fisik ini menunjukkan puncak profesionalisme TNI, seni bertempur tanpa memicu perang. KRI Untung Suropati bukan sekadar kapal. Ia simbol transformasi maritim Indonesia. Dari armada penjaga pantai menjadi benteng baja di samudra. Dengan teknologi canggih, kapal ini mampu mendeteksi ancaman puluhan mil jauhnya, mengunci target dalam hitungan detik, dan bermanuver lincah bagai pedang di atas gelombang. Setiap gerakannya adalah pernyataan, batas negara ini dijaga. Di sisi lain, langkah Malaysia memicu badai di dalam negerinya sendiri. Pemerintah Sabah menuding Perdana Menteri Anwar Ibrahim terlalu lunak, menuntut otonomi lebih untuk mengurus perbatasan. Gesekan lintas batas kini menjadi bom waktu politik domestik Malaysia. Badai ini juga mengguncang dunia. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Australia menatap Ambalat sebagai titik rawan baru di Indo-Pasifik. Jalur perdagangan strategis ini kini di ujung ketidakpastian. Investasi lintas batas antara Kalimantan dan Sabah terancam macet karena investor menahan modal di tengah situasi keamanan yang memburuk. Indonesia berdiri tegak, pendekatannya konsisten, kedaulatan tak dijual, perdamaian tak berarti tunduk. Di laut, TNI AL menunjukkan ketegasan. Di belakang layar, diplomasi berjalan hati-hati. Indonesia menyiapkan langkah hukum ke Mahkamah Internasional dan Tribunal Laut Internasional, memperkuat klaim sahnya berdasarkan UNCLOS 1982. Bagi rakyat, TNI AL bukan sekedar penjaga perbatasan, melainkan simbol martabat bangsa. Setiap manuver KRI Untung Suropati adalah pernyataan, kami tak akan mundur. Insiden Ambalat mencerminkan kesiapsiagaan TNI AL di tengah pusaran geopolitik Asia Tenggara. Pemerintah bergerak cepat. Sistem pertahanan maritim diperkuat dengan modernisasi kapal, penambahan personel dan pengawasan berbasis satelit. Pangkalan laut di perbatasan ditingkatkan menjadi komando utama. Patroli diperluas, sistem pemantauan diperketat. Ini bukan provokasi, melainkan pertahanan aktif dari negara kepulauan terbesar di dunia. Di jalur diplomasi, Indonesia menyampaikan nota protes keras ke Malaysia dan mendorong ASEAN untuk proaktif menyelesaikan sengketa maritim berdasarkan hukum internasional. Dukungan publik pun membuncah. Masyarakat dari media sosial hingga tokoh nasional memuji TNI AL. KRI Untung Suropati kini lebih dari kapal. Ia simbol kepercayaan rakyat bahwa negara hadir menjaga kedaulatan. Situasi ini momentum untuk menata ulang pertahanan laut nasional. Pemerintah tak hanya fokus pada kekuatan militer, tetapi juga diplomasi hukum, kerjasama regional, dan doktrin maritim adaptif. Satu prinsip tetap, kedaulatan adalah harga mati.
Setiap kapal, radar, dan keputusan taktis TNI AL adalah representasi tekad bangsa. Ambalat bukan sekadar nama di peta. Ia garis merah kedaulatan. Selama merah putih berkibar, tak satu negara pun boleh menginjak wilayah Indonesia tanpa perlawanan. Menjaga Ambalat adalah kewajiban sejarah, moral, dan konstitusional. Dan Indonesia akan menegakkannya hingga titik penghabisan. Insiden di Laut Sulawesi itu akhirnya mereda tanpa satupun peluru dilepaskan, namun bukan berarti gelombang ketegangan telah benar-benar sirna. Lautan Buru di utara Sulawesi tetap menyimpan bara di dasarnya. Bara yang kapan saja bisa menyala kembali ketika kepentingan, ambisi, dan keserakahan beradu di atas permukaannya. Ambalat, yang bagi sebagian orang mungkin hanya deretan koordinat di peta, kini menjadi titik pusat perhatian dunia, simbol dari pertaruhan harga diri bangsa. KRI Untung Suropati kembali berlabuh, lambungnya tegak, catnya mungkin tergores oleh hempasan ombak dan garam laut, tetapi kehormatannya tetap utuh, bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Kapal itu bukan hanya membawa pulang para prajuritnya, tetapi juga membawa pulang sebuah pesan yang bergema jauh melampaui dermaga. Bahwa kedaulatan bukan barang dagangan, bukan tawar-menawar, dan bukan pula hadiah yang diberikan cuma-cuma. Ia adalah hak yang dilindungi oleh darah, keringat, dan pengorbanan generasi demi generasi. Bagi prajurit yang berdiri di geladak setiap detik konfrontasi itu terekam jelas dalam ingatan. Suara mesin yang meraung saat kapal bermanuver, ombak yang terbelah, tatapan tajam ke cakrawala, dan keheningan menegangkan yang hanya dipecahkan oleh instruksi tegas sang komandan. Tidak ada peluru yang melesat, tetapi bahasa tubuh TNI AL saat itu jauh lebih lantang dari dentuman meriam. Ini wilayah kami, dan kami tidak akan mundur sejengkal pun. Namun di balik kekuatan baja kapal perang ada denyut diplomasi yang berputar pelan namun pasti. Jakarta tidak gegabah, tidak terbawa emosi, tetapi tetap bergerak dengan hitung-hitungan yang matang. Nota protes dilayangkan, komunikasi antar negara dijaga agar tetap terbuka, dan langkah hukum internasional dipersiapkan sebagai senjata di meja perundingan. Karena Indonesia paham, perang bukan satu-satunya jalan untuk menunjukkan kekuatan. Kadang, menahan diri dengan kepala tegak jauh lebih sulit dan jauh lebih terhormat. Peristiwa ini juga menjadi cermin bagi rakyat Indonesia, bahwa laut bukan sekedar hamparan air asin yang membentang, melainkan halaman depan rumah besar bernama Nusantara. Laut adalah benteng pertama, gerbang utama, dan jalur kehidupan yang menghubungkan pulau-pulau kita. Menjaganya berarti menjaga kehidupan itu sendiri. Dan bagi Ambalat, setiap radar yang menyapu cakrawala, setiap patroli yang mengitari batas adalah bentuk janji bahwa wilayah ini akan tetap berada di bawah lindungan merah putih. Gelombang Ambalat juga mengguncang jauh ke luar negeri. Kapal-kapal dagang, investor, dan bahkan negara-negara besar mulai menghitung ulang langkah mereka di kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, semua menatap ke sini. Tahu bahwa satu percikan kecil bisa menjadi badai besar yang mengubah jalur perdagangan dunia. Tetapi di tengah tatapan global itu, Indonesia berdiri tegak, memegang kendali penuh atas perairannya. Untuk Malaysia, langkah ini mungkin dianggap strategi penegasan klaim. Namun, bagi Indonesia, ini adalah pelajaran berulang yang tak pernah boleh diabaikan, bahwa persahabatan antar bangsa harus selalu dibatasi oleh rasa hormat pada kedaulatan masing-masing. Kini ketika badai mereda, saatnya Indonesia menatap ke depan dengan langkah yang lebih besar. Pemerintah mulai menata ulang doktrin maritimnya, memperkuat armada, memodernisasi teknologi, meningkatkan patroli berbasis satelit, dan membangun pangkalan laut yang lebih tangguh di titik-titik strategis. Semua ini bukan demi provokasi, melainkan demi pertahanan aktif yang siap menghadapi segala kemungkinan. Dan di tengah segala strategi itu, ada satu hal yang tak pernah berubah, semangat para penjaga laut Nusantara. Mereka yang rela meninggalkan rumah berbulan-bulan, yang berdiri di geladak di tengah badai, yang memandang cakrawala bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan bahwa mereka sedang menjaga warisan leluhur. Ambalat pada akhirnya adalah ujian bagi kita semua. Ujian tentang sejauh mana kita menghargai kedaulatan, tentang seberapa kuat kita berdiri di hadapan tantangan, dan tentang sejauh mana kita bersatu ketika garis batas diuji. Selama merah putih berkibar di tiang tertinggi,
Selama ombak masih berdebur di pantai-pantai kita, dan selama satupun prajurit TNI AL masih berdiri di atas geladak dengan kepala tegak, Ambalat akan tetap menjadi milik Indonesia. Karena menjaga Ambalat bukan sekedar tugas militer. Ia adalah amanat sejarah, kewajiban moral, dan sumpah konstitusional. Dan sumpah itu bagi bangsa ini adalah harga mati.